Halo, selamat datang di video saya kali ini. Perkenalkan nama saya Safiera Valentina Tandianto dengan NIM 6820220005 dari kelas PTIB. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah website yang sudah saya buat bernama kasjateng.com. Kasjateng.com ini adalah website yang memperkenalkan keberagaman dan keunikan dari Jawa Tengah, khususnya di perkulinerannya atau makanan-makanan khas dari daerah Jawa Tengah. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita lihat saja website kasjateng.com. Nah, ini adalah tampilan utama dari website kasjateng.com yang berjudul Makanan Khas Jawa Tengah. Saat kita berkunjung ke suatu daerah, pastinya tidak lengkap kalau kita itu tidak mencicipi makanan khas dari daerah tersebut. Nah, Jawa Tengah ini adalah salah satu provinsi di Pulau Jawa yang sangat terkenal dalam sektor pariwisata dan kuliner khasnya yang sangat menggoda, baik dari makanan ringannya maupun makanan berat. Kalau kita mengunjungi suatu daerah atau pariwisatawan datang ke suatu daerah, ya pastinya itu adalah hal yang wajib ya untuk mencicipi atau berpetualang mencari kuliner-kuliner khas dari daerah yang kita kunjungi tersebut. Nah, Anda dapat mencicipi makanan-makanan kuliner khas Jawa Tengah ini dari berbagai kota, misalnya ada kota Solo, Semarang, Klaten, dan berbagai daerah lainnya. Nah, pertama kita akan membahas makanan ringan khas dari Jawa Tengah. Bagi kalian yang mungkin nggak mau makanan-makanan berat atau ingin mencicipi camilan-camilannya, nah ini bisa jadi referensi buat kalian semua. Yang pertama ada tahu petis. Tahu petis ini adalah salah satu makanan yang berasal dari kota Semarang. Tahu petis merupakan gorengan tahu yang berisikan dengan saus petis udang yang bercita rasa pastinya sangat unik. Kedua, ada rondo royal. Rondo royal ini adalah makanan yang berasal dari Jepara yang merupakan jajanan berbahan dasar dari tape dan digoreng. Rondo royal juga sering disebut manyos atau tape goreng di daerah Jepara. Ketiga, ada tempe mendoan. Nah, siapa sih yang nggak tahu tempe mendoan? Tempe mendoan ini udah go nasional atau mungkin go internasional. Tapi sebenarnya tempe mendoan ini pertama kali ditemukan di sekitar area Banyumas dan Purwokerto, Jawa Tengah. Pada dasarnya tempe mendoan ini adalah sama aja dengan tempe goreng biasanya, tapi yang membedakan tempe mendoan ini dilumuri dengan tepung yang sudah dibumbui. Keempat, ada serabi Solo. Dari namanya saja kita sudah pasti tahu kalau serabi Solo ini adalah makanan khas yang berasal dari kota Solo. Serabi adalah makanan yang terbuat dari adonan tepung terigu yang dicampur dengan tepung beras dan santan, serta biasanya di atasnya tuh ditaburi atau diberi tambahan topping-topping seperti meses, pisang, nangka, keju, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jenang kudus. Jenang kudus ini adalah makanan sejenis dodol Garut yang berasal dari kota Kudus, Jawa Tengah. Makanan ini bertekstur kenyal dan memiliki beraneka ragam varian rasa yang membuat kita nggak akan bosan buat mencoba rasa-rasa baru dari dodol kudus atau jenang kudus ini. Rasa-rasanya seperti ada coklat, nangka, durian, pandan, dan banyak lagi. Selanjutnya ada lumpia Semarang. Lumpia Semarang ini adalah makanan otentik dari kota Semarang. Lumpia Semarang ini sebetulnya adalah akulturasi budaya dari budaya Indonesia dan Tionghoa. Lumpia Semarang memiliki aneka macam isian, mulai dari udang, telur, daging ayam, dan berbagai isian lainnya. Ketujuh, ada getuk. Getuk merupakan makanan tradisional yang berasal dari bahan dasar singkong. Makanan ini berasal dari Magelang dan memiliki cita rasa unik serta tekstur yang lembut. Selanjutnya ada enteng gepuk. Enteng-enteng gepuk. Nah, enteng-enteng gepuk ini adalah makanan khas dari kota yang saat ini kita sedang tinggali, kota di mana kita berkuliah, yaitu kota Salatiga.
Camilan ini adalah camilan dengan yang sangat unik, yang harus wajib kita ketahui sebagai warga yang saat ini tinggal di kota tersebut, kan. Camilan ini adalah camilan dengan perpaduan cita rasa manis, gurih, renyah yang terbuat dari kacang tanah, air, gula pasir, dan vanili. Selanjutnya ada dawet ireng. Seperti namanya, dawet ireng merupakan makanan khas dari Purworejo berupa dawet berwarna hitam atau ireng bahasa Jawanya. Warna hitam itu berasal dari abu jerami, di mana cita rasanya ini lebih khas serta aromanya lebih menggugah selera. Terakhir, untuk makanan ringan ada sosis Solo. Sosis Solo ini sangat diminati oleh banyak warga di kota Solo karena juga sering ditemui di warung-warung, tempat makan. Karena sosis Solo ini adalah makanan sederhana yang sebenarnya hanya terbuat dari kulit lumpia atau dadar gulung, kemudian di dalamnya diisi oleh irisan daging ayam maupun daging sapi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke makanan berat khas dari Jawa Tengah. Bagi kalian yang ingin mengenyangkan perut, tapi juga ingin mencicipi makanan-makanan dengan rasa yang unik, kuliner di Jawa Tengah ini adalah jawabannya. Yang pertama ada soto Kudus. Dilihat dari namanya kita pasti sudah tahu kalau soto Kudus berasal dari kota Kudus, Jawa Tengah. Soto Kudus ini biasanya disajikan dalam mangkuk yang kecil dan berisi potongan daging sapi atau daging kerbau. Kedua ada nasi liwet. Nasi liwet adalah salah satu kuliner legendaris khas dari kota Solo yang sangat populer di kalangan pariwisatawan. Dalam satu porsi nasi liwet terdapat nasi uduk, suiran daging ayam kampung, sayur labu siam, telur, baceman, dan kumut. Nah, kumut ini adalah santan kental. Ini adalah kunci dari nasi liwet itu yang membuat nasi liwet ini menjadi khas dan memiliki cita rasa unik dan lain dari nasi-nasi lainnya. Ketiga, ada nasi grombyang. Nasi grombyang ini adalah kuliner khas dari Kabupaten Pemalang. Satu porsi nasi grombyang terdiri dari nasi, daging kerbau, serta dilengkapi dengan kuah yang bercita rasa pedas yang khas dan tentunya nikmat. Lalu ada nasi bogana. Nasi bogana ini makanan khas dari daerah Tegal, Jawa Tengah. Makanan ini merupakan kombinasi dari nasi gurih, ayam suwir, oseng-oseng, kacang panjang, telur pindang, serundeng sapi, sambal goreng hati ampela, dan irisan tahu tempe bacem. Nah, sangat beragam bukan lauk-lauk pauknya yang mengelilingi nasi bogana. Nah, itu tuh adalah yang membuat nasi bogana ini menjadi makanan yang unik. Selanjutnya ada sego kucing. Sego kucing ini adalah kuliner wisata Solo yang sangat khas dan awalnya populer di 3 kota yaitu Semarang, Yogyakarta, dan Solo. Penyajian dari sego kucing ini umumnya adalah nasi hangat dengan porsi yang biasanya minim, sambal, dan menu pelengkap yang berbeda-beda. Misalnya ada dengan bandeng, dengan teri, terik, oseng-oseng. Nah, yang membuat sego kucing ini sangat diminati oleh warga adalah karena harganya yang cukup atau sangat terjangkau. Selanjutnya ada sate ambal. Sate ambal ini merupakan makanan khas Jawa Tengah yang berasal dari daerah Ambal, Kebumen. Sate ini adalah sate ayam yang dibakar dengan bumbu kuning. Nah, bumbu kuning ini adalah yang membedakan sate ambal dengan sate-sate lainnya. Bumbu kuning ini terbuat dari campuran tempe rebus yang ditumbuk dan dibumbui sehingga cita rasanya lebih khas dan nikmat. Ketujuh ada gudeg. Gudeg itu tidak hanya kita dapat temui di kota Jogja, tetapi ternyata dapat juga kita temui di kota Solo. Gudeg khas dari Jawa Tengah itu terbuat dari nangka muda, santan, dan aneka macam bumbu lainnya, sehingga cita rasanya khas dan pastinya menggugah selera. Yang membedakan gudeg Jogja dengan gudeg Solo, biasanya gudeg Solo itu lebih berkuah. Kalau gudeg Jogja itu lebih kering. Nah, di Solo itu juga gudeg juga tidak hanya disediakan dengan nasi saja atau nasi gudeg, tapi di Solo juga ada yang namanya bubur gudeg, yang pastinya juga tidak kalah
nikmat kalah enak dari nasi gudeg. Selanjutnya ada garang asem. Garang asem ini merupakan makanan khas dari Jawa Tengah, khususnya Kota Pati, Demak, Pekalongan, atau Semarang, yang berasal dari ayam yang dimasak bersama dengan santan, kemudian dikukus menggunakan daun pisang. Kesembilan ada mangut beong. Mangut beong ini adalah makanan kuliner khas dari daerah Magelang. Proses pembuatan mangut beong dimulai dengan membersihkan ikan beong itu tersebut terlebih dahulu, kemudian baru diberi bumbu-bumbu dapur seperti lengkuas, kunyit, serai, daun salam, ketumbar, dan merica. Dan yang terakhir ada nasi gandul. Nasi gandul merupakan makanan khas dari Jawa Tengah yang berasal dari Kota Pati. Makanan ini disajikan dengan lauk daging sapi dan kuah yang segar, yang gurih, dan bertekstur kental. Nah, berikut juga disajikan gambar-gambar yang dapat Anda lihat lebih jelas lagi. Ini ada Daud ireng, ada getuk, ini ada enting-enting gepuk, ada gudeg, ada garang asem, dan juga ada jenang kudus. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat dari beberapa makanan khas yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah oleh khasjateng.com. Sebagai penyedia segala informasi mengenai Provinsi Jawa Tengah yang pastinya terpercaya, up to date, dan inspiratif. Jika Anda memiliki pertanyaan atau hal-hal yang ingin Anda tanyakan, Anda juga dapat menghubungi khasjateng.com melalui Instagram atau Twitter. Selain itu juga Anda juga dapat menghubungi penulis saya sendiri melalui sosial media atau kontak yang sudah disediakan, bisa melalui Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, maupun email. Sebelum itu, di sini juga disajikan rekomendasi tempat dan video yang dapat Anda kunjungi, dan juga ada musik yang dapat menemani Anda dalam membaca website ini. Ini ada peta tempat-tempat rekomendasi yang dapat Anda kunjungi, ada di Kota Semarang, Kudus, Solo, dan banyak lagi, Salatiga. Dan juga di sini ada rekomendasi video yang dapat Anda lihat sebagai jika Anda tertarik untuk mengetahui makanan-makanan yang tadi dijelaskan lebih lanjut. Nah, sekian presentasi mengenai website dari khasjateng.com. Jika Anda memiliki berbagai pertanyaan atau saran, Anda dapat mengunjungi Instagram dan Twitter khasjateng.com atau dengan mengunjungi penulis melalui situs-situs yang sudah disediakan. Terkhususnya jika Anda tertarik dengan kuliner khas Kota Solo dan sekitarnya, Anda dapat bertanya dengan saya, karena saya adalah orang dari Kota Solo. Jadi kalau Anda ingin menanyakan rekomendasi makanan, tempat yang harus dikunjungi saat Anda berlibur di Kota Solo, jangan ragu buat bertanya. Sekian presentasi dari saya mengenai khasjateng.com. Jika ada salah kata atau salah dalam pengucapan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.